Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Albi Ahbab Abdillah dari kelas Psikologi F dengan NIM 200401111025. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ia adalah pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah, yakni pada tahun 581 Masehi, dan meninggal pada umur 74 tahun atau 652 Masehi. Dan ia merupakan salah seorang dari 8 orang pertama yang menerima agama Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Pada masa jahiliyah, namanya Abdul Amr atau Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diganti dengan nama lengkap jadi Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Royib al-Quraisy al-Juhri. Namanya diambil dari ayahnya yaitu Auf, sedangkan kakeknya bernama Abdul Harith. Ciri-ciri fisik beliau ialah berkulit putih, lebat rambutnya, banyak bulu matanya, mancung hidungnya, panjang gigi taringnya yang bagian atas, panjang rambutnya sampai menutupi kedua telinganya, panjang lehernya serta lebar kedua bahunya. Dia juga dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya dan dermawan. Salah satu contohnya, Abdurrahman pernah mendermakan 200 ukiah emas untuk memenuhi kebutuhan logistik pada saat akan perang Tabuk. Dalam perjalanannya mencari ilmu, ia merupakan sahabat yang langsung berguru kepada Nabi. Abdurrahman bin Auf juga dididik dengan sifat-sifat mulia dari ayahnya, sehingga mampu menjadikan ia sebagai anak yang memiliki sifat dermawan, bijaksana, setia dan tak menyalahi janji serta pemberani. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fi sabilillah. Dalam perang itu, ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Uthman bin Ka'ab at-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud. Ia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslim banyak yang meninggalkan medan perang. Dan prestasi terbesar bagi dirinya adalah ia termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Kontribusi beliau terhadap Islam bukan hanya memenangkan peperangan saja, namun setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yakni para istri Rasulullah. Dia juga bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka berpergian. Sedikit kisah yang menarik ketika hendak ia akan meninggal. Abdurrahman menangis terseduh-seduh meratapi harta benda yang dimilikinya. Dia menyebut Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib lebih baik dari dirinya, karena mereka berdua meninggal tanpa meninggalkan harta benda apapun. Kata Abdurrahman bin Auf, "Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi orang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku." Dalam kisah inspiratif Abdurrahman bin Auf yang lainnya, pernah satu ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi SAW. Ia menyerahkan 200 ukiah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Al-Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawabnya. "Mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang begitu sangat mulia. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang, maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu sholat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Pada saat itulah Abdurrahman bin Auf dimuliakan dengan bisa mengimami pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.